Minasan, konnichiwa. Welcome back to Psikologi Otak. Para orang tua pasti sering banget dengar pertanyaan sakti dari anak-anak. Kenapa? Kenapa langit biru? Kenapa harus makan sayur? Kadang bikin pusing ya. Tapi, tahukah kalian? Rasa penasaran dan pertanyaan kenapa itu adalah bibit awal skill penting berpikir kritis. Di dunia yang makin kompleks, kemampuan menganalisis dan mengambil keputusan itu kunci sukses. Peran kita sebagai orang tua sangat penting, karena kebiasaan berpikir kritis paling efektif ditanamkan sejak dini, di rumah. Kuncinya bukan jadi ensiklopedia berjalan, tapi memancing anak menemukan jawabannya sendiri. Di video ini, aku akan share 3 cara praktis mengasah critical thinking anak, lengkap dengan contoh yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Cara pertama yang bisa kita coba untuk mengembangkan pola pikir anak adalah dengan mengubah pernyataan menjadi pertanyaan terbuka. Ini adalah tentang menggeser fokus dari memberitahu apa yang harus dilakukan, menjadi mengajak mereka berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan. Biasanya tanpa sadar, kita sering bilang hal-hal seperti, jangan coret-coret tembok, atau ayo habiskan sayurnya. Kalimat-kalimat ini memang bertujuan baik untuk menjaga ketertiban atau memastikan anak mendapatkan nutrisi yang cukup. Tapi, tanpa disadari, perintah dan larangan seperti itu justru menutup ruang berpikir anak. Mereka jadi kurang memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan alasan di balik sebuah tindakan. Coba ganti dengan pertanyaan yang lebih terbuka, misalnya, saat anak menggambar, tanyakan, kenapa kamu pilih warna biru untuk mataharinya? Pertanyaan ini mengundang mereka untuk menjelaskan pemikiran dan imajinasi mereka. Atau pertanyaan seperti, bagian mana dari gambar ini yang paling kamu suka, dan kenapa? Ini akan membuat mereka berpikir lebih dalam tentang apa yang mereka ciptakan, dan mengapa itu penting bagi mereka. Saat drama makan sayur terjadi, daripada memaksa, coba tanya, menurut kamu, apa yang terjadi di tubuh kalau kita makan brokoli? Ini akan mendorong mereka untuk mencari tahu manfaat sayuran bagi kesehatan. Atau, kalau sayur ini dimasak jadi sup, menurutmu rasanya bakal lebih enak nggak? Kenapa? Dengan begini, anak diajak untuk berpikir kreatif tentang cara menikmati makanan sehat. Anak bertengkar, situasi yang sering membuat kita panik. Daripada langsung menengahi dan mencari siapa yang salah, coba tanya dengan tenang. Boleh cerita nggak apa yang sebenarnya terjadi? Menurut kamu, gimana perasaan temanmu dalam situasi ini? Ini melatih empati dan kemampuan menyelesaikan masalah. Pertanyaan, mengapa, bagaimana jika, dan apa yang akan terjadi, adalah jenis pertanyaan yang sangat powerful. Pertanyaan-pertanyaan ini melatih logika, memicu kreativitas, dan mengembangkan kemampuan memprediksi konsekuensi dari sebuah tindakan. Misal, saat bermain dengan mainan, coba lontarkan pertanyaan, bagaimana jika dinosaurus masih hidup di zaman sekarang? Apa yang akan terjadi? Atau saat anak bermain gadget, tanyakan, apa yang terjadi kalau main game sampai larut malam? Apa dampaknya bagi tubuhmu? Tips penting, beri waktu tunggu yang cukup setelah bertanya. Jangan buru-buru meminta jawaban, atau mengisi kekosongan dengan jawaban kita sendiri. Keheningan itu penting. Biarkan anak memproses pertanyaan dan merumuskan jawabannya sendiri. Tanamkan mindset bahwa tidak ada jawaban yang salah, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan imajinatif. Yang terpenting adalah proses berpikirnya. Hargai setiap jawaban yang diberikan, bahkan jika terdengar konyol atau tidak masuk akal. Itu adalah jendela menuju dunia imajinasi mereka. Siapkan pertanyaan lanjutan yang relevan dengan jawaban mereka. Misal, jika anak menjawab suka warna cerah, tanyakan, kenapa kamu suka warna cerah? Apa yang membuatmu merasa senang saat melihat warna itu? Intinya, ubah peran kita dari pemberi instruksi menjadi fasilitator berpikir. Kita hadir untuk memandu, bukan untuk mendikte. Dengan memberikan pertanyaan terbuka, anak belajar untuk mengeksplorasi ide-ide baru, beralasan secara logis, dan memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam membangun fondasi berpikir kritis yang kuat, yang akan berguna bagi mereka sepanjang hidup. Mantap! Dengan membiasakan diri bertanya, bisa membantu menjadi pemikir yang kreatif dan mandiri. Cara kedua, yang tak kalah pentingnya, adalah melatih anak untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Ini bukan hanya tentang toleransi, tapi juga tentang memperkaya pemahaman mereka tentang dunia. Dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih. Ada banyak sekali nuansa abu-abu di antaranya. Oleh karena itu, anak perlu belajar untuk memahami perasaan dan alasan yang mendasari tindakan orang lain.
Ini akan membantu mereka membangun hubungan yang lebih baik dan menjadi individu yang lebih bijaksana. Salah satu teknik seru yang bisa dicoba adalah role-playing. Bermain peran adalah cara yang menyenangkan dan efektif untuk membantu anak-anak memahami perspektif yang berbeda. Bahkan setelah bertengkar, ajak anak untuk bertukar peran. Ini adalah kesempatan emas untuk menumbuhkan empati. Misalnya katakan, coba sekarang kamu jadi adik, dan rasakan bagaimana rasanya kalau mainanmu diambil oleh kakak. Dengan merasakan langsung, mereka akan lebih mudah memahami perasaan saudaranya. Selain itu, manfaatkan cerita atau film sebagai media pembelajaran. Pilih cerita yang memiliki karakter dengan latar belakang dan motivasi yang berbeda. Setelah menonton, ajak mereka berdiskusi. Tanyakan, menurutmu, kenapa tokoh itu akhirnya jadi jahat? Apakah dia punya alasan yang kuat? Kalau kamu jadi dia, apa yang akan kamu lakukan dalam situasi itu? Pertanyaan-pertanyaan ini akan merangsang pemikiran kritis mereka. Bahas juga berita-berita sederhana yang terjadi di sekitar mereka. Misalnya, tentang penebangan hutan. Tanyakan, menurutmu, kenapa orang-orang menebang pohon di hutan? Apa dampaknya bagi hewan-hewan yang tinggal di sana? Bagaimana dampaknya bagi manusia? Cobalah untuk melihat masalah ini dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Sesekali, cobalah menjadi devil's advocate. Ajukan pertanyaan yang menantang, seperti, kalau semua anak libur sekolah terus, siapa yang akan jadi dokter untuk mengobati orang sakit? Hal ini akan melatih anak untuk mempertahankan opini mereka dengan argumen yang logis dan rasional. Ini juga membantu mereka untuk berpikir lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Latihan picture analysis juga sangat bermanfaat. Tunjukkan pada mereka gambar yang ambigu, yang bisa diinterpretasikan dengan berbagai cara. Kemudian, tanyakan, menurutmu, apa yang sedang terjadi di gambar ini? Apa yang mungkin mereka rasakan saat ini? Ajak mereka berdiskusi tentang dilema moral. Misalnya, suatu hari, kamu melihat temanmu menyontek saat ujian. Apa yang akan kamu lakukan? Dan kenapa kamu memilih tindakan itu? Tujuan utama dari semua latihan ini adalah untuk membiasakan otak anak berpikir secara fleksibel dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Selain itu, juga untuk menanamkan nilai-nilai pentingnya menghargai sudut pandang orang lain, meskipun berbeda dengan pandangan mereka sendiri. Dengan demikian, anak akan belajar untuk mendengarkan dengan seksama, mempertimbangkan berbagai informasi yang ada, dan menghargai pendapat orang lain, bahkan jika mereka tidak setuju. Skill ini sangat penting untuk membangun kerja tim yang solid, menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, dan mendorong inovasi. Melalui latihan-latihan ini, anak akan tumbuh menjadi individu yang lebih empatik, memiliki pemahaman yang mendalam tentang orang lain, dan bijaksana secara sosial. Mulailah dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Saat membaca buku bersama, menonton film, atau sekadar mengobrol santai, cobalah untuk bertanya, bagaimana kalau kita melihat cerita ini dari sudut pandang si A? Apa yang mungkin dia rasakan? Dengan cara ini, kita sedang membangun jembatan pemahaman di dalam pikiran mereka, membantu mereka untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Keren kan? Cara ketiga, dan ini sangat penting dalam membentuk pola pikir kritis anak. Ajari anak berpikir berbasis data dan refleksi. Ini bukan hanya tentang menghafal fakta, tetapi tentang memahami bagaimana fakta tersebut diperoleh, dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Kita ingin anak-anak kita menjadi pemikir yang mandiri, mampu mengevaluasi informasi secara kritis dan membentuk opini mereka sendiri berdasarkan bukti yang kuat. Anak perlu tahu bedanya fakta dan opini. Ini adalah fondasi dari pemikiran kritis. Fakta adalah sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya, sementara opini adalah keyakinan atau perasaan pribadi. Memahami perbedaan ini membantu anak-anak untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau bias. Mainkan game sederhana namun efektif. Es krim itu dingin. Fakta. Ini adalah pernyataan yang dapat diverifikasi melalui pengalaman langsung. Setiap kali kita menyentuh es krim, kita merasakan sensasi dingin. Versus es krim coklat paling enak. Ini subjektif. Mungkin kamu suka coklat, tapi temanmu lebih suka vanila. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam opini. Lakukan sering dengan contoh sehari-hari. Langit mendung. Fakta. Kita bisa melihat awan gelap menutupi langit. Ini adalah observasi yang dapat disetujui oleh semua orang yang melihatnya. Hari ini bakal hujan deras. Opini. Meskipun langit mendung seringkali menjadi pertanda hujan,
Kita tidak bisa memastikan dengan pasti. Ini adalah prediksi berdasarkan pengalaman, bukan fakta yang terbukti. Biasakan anak mencari bukti sebelum percaya sesuatu. Dorong rasa ingin tahu mereka, dan ajarkan mereka untuk selalu mempertanyakan informasi yang mereka terima. Jangan hanya menerima sesuatu mentah-mentah, tetapi cari tahu kebenarannya. Misal, kata temanku, makan permen sama soda bisa meledak. Ini adalah klaim yang menarik, tetapi apakah itu benar? Ajak anak cari info bareng. Buka internet, cari artikel atau video yang membahas tentang hal ini. Lihat apakah ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Latih observasi, amati semut. Perhatikan bagaimana mereka bergerak, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Tanya hembult sidet, setatat semua detail yang bisa mu amati dengan batasan grader. Mereka mau kemana? Hipotesis. Ini adalah tebakan yang cerdas berdasarkan observasi. Mungkin mereka sedang mencari makanan, atau mungkin mereka sedang kembali ke sarang mereka. Ini dasar metode ilmiah observasi, hipotesis, eksperimen. Dengan melakukan eksperimen, kita bisa menguji hipotesis kita dan melihat apakah itu benar atau salah. Bagian kedua, refleksi. Setelah kita mengumpulkan data dan informasi, penting untuk meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah kita pelajari. Ajak anak berpikir tentang pengalaman mereka. Bantu mereka untuk menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sebelum tidur, tanya, apa hal paling seru hari ini? Apa yang membuatmu senang atau bersemangat? Apa yang mau kamu lakukan berbeda besok? Ini mendorong mereka untuk belajar dari pengalaman dan membuat rencana untuk masa depan. Setelah belajar atau menggambar, tanya, berikan apresiasi atas usaha yang telah mereka lakukan. Bagian tersudah baik. Apa yang kamu rasa sudah kamu kuasai? Apa yang mau diperbaiki? Ini membantu mereka untuk mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan diri. Ini menanamkan growth mindset, keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan seiring waktu. Kemampuan berkembang lewat usaha dan evaluasi. Bukan hanya bakat bawaan. Modeling, think aloud. Jadilah contoh bagi anak-anakmu. Saat kita menyelesaikan masalah, ucapkan proses berpikir kita. Jangan hanya menunjukkan hasilnya, tetapi tunjukkan bagaimana kamu sampai pada hasil tersebut. Misal, saat masak, santan habis, ganti apa ya? Apa saja bahan yang bisa menggantikan santan? Pakai susu? Atau cari resep lain? Pertimbangkan pilihan yang ada dan pikirkan konsekuensi dari setiap pilihan. Anak melihat proses berpikir dewasa, mereka belajar bagaimana orang dewasa menghadapi tantangan dan membuat keputusan. Identifikasi masalah, cari solusi, timbang pro kontra, ambil keputusan. Ini adalah keterampilan penting yang akan membantu mereka sepanjang hidup mereka. Anak belajar bahwa berpikir itu proses, bukan instan. Butuh waktu dan usaha untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang baik. Pelajaran ini nggak didapat dari buku teks. Nis, the cultivation the 50th listing is for Louis Balibran and Ben Figis Barat Seated, Script Sensing. Jadi, 3 cara ampuh mengasah critical thinking anak, ubah pernyataan jadi pertanyaan. Latih analisis multiperspektif, dan biasakan cari data serta refleksi. Ini investasi terbaik untuk masa depan anak, lebih penting dari sekadar nilai sekolah. Mulai dari hal kecil, misal minggu ini lebih sering bertanya kenapa dan bagaimana jika. Minggu depan, diskusi setelah nonton film. Kuncinya, konsistensi. Jadikan ini bagian dari komunikasi sehari-hari di rumah. Proses ini butuh waktu dan kesabaran, nggak instan. Teruslah mencoba, meski anak kadang malas menjawab. Kolaborasi dengan guru juga penting, karena mendidik generasi kritis adalah tanggung jawab bersama. Setiap pertanyaan hari ini adalah pondasi masa depan anak yang lebih cerah.